Shalom semuanya, hari ini judul khotbah yang ingin disampaikan bagi setiap kita semua termasuk juga bagi saya, yaitu adalah pikiran sang terang manusia. Oke, kita sudah ngerti terang manusia itu siapa, adalah Yesus. Oke, firman Tuhan berkata demikian. Di dalam Yohanes pasal yang ke-12 dikatakan, ayat ke-46, Aku datang sebagai terang yang bersinar di dalam dunia yang gelap ini, agar semua yang percaya kepadaku tidak lagi berjalan dalam gelap. Jadi saudara, firman Tuhan mengingatkan dan menyadarkan kita kembali bahwa ketika seseorang mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadikan Yesus Kristus menjadi satu-satunya Tuhan dan juru selamat dalam kehidupannya, maka yang terjadi adalah terang daripada Tuhan, terang Allah yaitu Kristus sendiri, roh Allah ada di dalam dirinya. Jadi saudara, firman Tuhan mengatakan demikian. Seperti apa sih kehidupan seseorang yang menjadi percaya lalu hidupnya dipenuhi oleh terang? Balon ini berisikan terang. Ini bukan berarti Yesus di sini, bukan ya. Ini hanya analogi. Jadi saudara, ketika seseorang dia percaya kepada Tuhan Yesus, menjadikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Juru Selamat, dia memiliki terang di dalam dirinya. Sehingga apa yang terjadi? Maka kegelapan, maka orang itu tidak akan tinggal di dalam kegelapan. Kalau ini lampu saya matikan semuanya, maka yang tinggal terang adalah balon ini. Dan ketika seseorang hidupnya di dalam terang, firman Tuhan berkata dia tidak berjalan dalam kegelapan, maka sekalipun sekelilingnya gelap, maka balon ini di sekelilingnya tetap terang. Artinya adalah ketika saudara dan saya sebagai orang percaya kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan, memiliki terang dalam kehidupan kita, maka setiap kita selalu punya pengharapan. Maka selalu kita punya yang namanya jawaban daripada Tuhan. Pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan akan kita selalu alami. Bahkan ketika orang dalam kebingungan, semua kita bisa bingung, betul gak? Saya mau bicara gini, saya pun pernah bingung. Ini bagaimana nih Tuhan, ini bagaimana? Ini kondisi kayak gini bagaimana? Tetapi bedanya adalah kalau orang dunia bingung, dia gak punya siapa-siapa di dalam dirinya. Tetapi kita orang percaya, sekalipun kita bingung, kita punya Tuhan di dalam diri kita yang berkata, aku akan menuntunmu, aku akan menyertaimu, aku akan menolongmu, aku akan meneguhkanmu, aku akan memberkatimu. Itulah saudara. Tetapi sayangnya gini, orang Kristen ada di sini sih gak ada. Ada orang Kristen, tapi ternyata hidupnya tetap dalam kegelapan. Orang Kristen nih. Hidupnya masih dalam kegelapan. Kok bisa ya? Menurut saudara ada gak sih orang Kristen yang hidupnya masih dalam kegelapan? Berarti ada orang Kristen, dia orang Kristen, tapi hidup dalam kegelapan. Sampai orang dunia bilang gini, lu sama gue kayaknya gak ada bedanya. Sama-sama buruknya, sama-sama jahatnya, sama-sama bobroknya, sama-sama bengisnya lu sama gue. Kayak gitu kan. Sama-sama likiatnya lu sama gue. Kayak gitu kan. Tetapi saya mau cerita dulu, kenapa? Kok orang yang sudah punya terang di dalamnya, kok bisa hidup di dalam kegelapan? Saya berikan analoginya saudara. Ini sebagai ilustrasi, tetapi untuk kita melihat sebuah prosesnya di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, ini adalah, toples ini adalah kehidupan manusia. Kehidupan manusia seperti ini. Ketika dia percaya Tuhan Yesus, dia memiliki terang di dalam kehidupan dia. Ini kehidupannya, ini prosesnya nih saudara ya. Kita supaya lebih ini dulu ya, dari awalnya. Ketika ketika seorang menerima Tuhan Yesus, dia memiliki terang di dalam dirinya. Di dalam perjalanan kehidupan seseorang, ada banyak hal peristiwa-peristiwa yang mendukakan, yang tidak menyenangkan, yang menyakitkan. Dan di dalam kehidupan itu, sehingga seseorang hidupnya bisa diisi dengan kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, keraguan-raguan, keputusasaan, kekecewaan, kemarahan, kebencian, dan segala hal yang lain. Ketika kita seperti itu, di dalam perjalanan kehidupan kita tanpa kita sadarin, maka pikiran-pikiran negatif itu loh. Pikiran-pikiran yang gue khawatir nih, gue takut nih, gue ragu nih, segala macam. Gue kecewa nih, segala macam mulai mengisi kehidupan kita.
Gue putus asa. Segala macam tuangin aja semuanya daya. Itu membuat hidup kita menjadi gelap. Hal yang saya mau sampaikan adalah ini yang terjadi dalam kehidupan seseorang. Hidupnya menjadi gelap. Kenapa ini menjadi hal ini terjadi dalam kehidupan seorang yang sudah percaya Tuhan Yesus? Bukankah firman Tuhan berkata bahwa orang sudah percaya Tuhan Yesus, bahwa Kristus memerdekakan dia? Iya. Ketika seorang percaya kepada Tuhan Yesus, maka Kristus memerdekakan dia dari segala belenggu, dari segala kutuk akibat perbuatan dosa. Tetapi yang terkadang terjadi dalam kehidupan seseorang percaya, di dalam perjalanan hidup mereka kembali memenjarakan dirinya sendiri. Dengan cara apa? Mengisi dengan kekhawatiran, pikiran negatif, pikiran sia-sia, pikiran cabul, pikiran jahat, pikiran licik, pikiran dendam, pikiran benci. Segala macam itu semua membentuk sebuah benteng. Kegelapan. Terangnya masih ada di dalam enggak? Terangnya berubah enggak? Dari luar kelihatan berubah, di dalamnya sendiri berubah enggak? Terkadang di dalam kehidupan kita, yang pertama adalah, terkadang ada orang-orang yang berpikir begini. Ketika dia jatuh dalam dosa, dia berkata gini, Tuhan udah tinggalin gue. Ketika dia hidup di dalam dosa, dan dia belum bisa bangkit kembali, dia berkata gini, terang Tuhan udah gak ada dalam kehidupan gue. Terang Tuhan meredup di dalam kehidupan dia. Sehingga apa yang terjadi, kehidupan seseorang, itu seperti kayak jadi yoyo. Sebentar ada di bawah, sebentar ada di atas. Ketika dia jatuh dalam dosa, boom, dia berkata gini, finish. Tuhan udah gak sayang gua lagi, Tuhan benci sama gua, Tuhan udah tinggalin gua, dan dia berkata gitu. Dan ketika dia belum bisa bangkit, dia merasa gini, Tuhan udah jauh dari gue. Gue udah gak punya terang Tuhan lagi di dalam diri. Itu yang seringkali menjadi hal yang paling, senjata yang paling ampuh untuk mengintimidasi setiap orang percaya sehingga dikuburkan di dalam kegelapan. Sehingga banyak orang yang akhirnya tidak pernah bangkit lagi dari keterpurukan dosa. Kenapa? Karena dia berkata, saya bukan cuma satu kali buat dosa. 2 kali. Saya bahkan beberapa kali berdosa. Saudara, bahkan ada orang-orang berkata gini, saya sekarang terikat. Saya terikat dengan perselingkuhan, saya terikat dengan judi, saya terikat dengan narkoba, saya terikat dengan kepahitan, saya terikat dengan pornografi, saya terikat dengan segala hal yang lain. Dia berkata, gue jadi orang beda dari dulu. Pada saat waktu gue terima Tuhan Yesus, gue gak kayak gini. Tetapi ternyata sekarang kehidupan gue udah beda banget deh kayak bumi sama langit. Dan dia merasa bahkan iblis yang menanamkan di dalam diri dia bahwa gue udah bukan anak Tuhan lagi, gue udah jadi anak setan. Gue jadi anak iblis. Gue udah jadi anak gelap. Kenapa? Lu lihat aja kehidupan gue. Itu yang pertama yang iblis pengen tanamkan dalam kehidupan kita. Kebenarannya sebetulnya adalah seperti ini. Persis seperti ilustrasi ini. Kristus yang ada dalam kehidupan seorang, ketika dia tinggal dalam kehidupan saudara, ketika saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka terang itu tidak pernah berubah. Kristus yang ada dalam kehidupan saudara, eksistensinya tidak pernah berubah. Dia tetap ada dan dia tidak pernah hilang di dalam dari toples ini. Terang itu tetap ada dan terang itu tidak berubah. Cahayanya tetap sama, dia ada di dalam. Ini yang kebenaran yang pertama yang Tuhan ingin untuk setiap kita pahami. Apa artinya? Tuhan yang pernah ada dalam kehidupan saudara, dialah Immanuel. Dialah selalu bersama saudara. Dia selalu ada di dalam kehidupan saudara. Dia enggak pribadi yang keluar masuk. Kalau dia seperti itu, namanya bukan Allah yang setia. Dia Allah yang setia. Dia tetap tinggal dalam kehidupan kita. Tetapi yang terjadi masalahnya adalah, apa yang dilihat oleh orang sekitar kita, gelap. Yang saudara lihat dari sekitar toples ini adalah gelap. Kegelapan ini bukan hanya berdampak kepada toples ini. Tetapi kegelapan ini berdampak kepada sekelilingnya. Sehingga orang-orang di sekelilingnya tidak bisa melihat terang Kristus. Sehingga melalui kegelapan kehidupan orang ini. Kegelapan yang menguasai kehidupan orang ini. Melalui keterikatannya. Melalui keterikatan segala macam apapun. Dia melukai orang sekitarnya. Dia menyakiti orang sekitarnya. Dan mungkin itulah saudara di tengah-tengah keluarga. Saudara merasa tersakiti. Ada orang-orang Kristen di dalam kehidupan saudara. Tetapi kok dia nyakitin saya terus ya. Mungkin itu adalah suami, mungkin itu istri, mungkin itu anak, mungkin itu orang tua, mungkin itu teman. Kok dia nyakitin terus ya. Kok dia kayak gitu ya. Kok dia gak pernah, kok dia tega sih lakukan itu terus sama saya. Impact daripada kehidupan seseorang yang dikuasai oleh kegelapan. Menyakiti orang-orang sekitarnya. Sesungguhnya ketika Tuhan ada di dalam kehidupan seseorang, yang Tuhan inginkan adalah
kehidupan kita menjadi terang. Kalau hari ini ada di antara saudara mungkin ada di antara saudara yang merasa begini, kehidupan gue kayaknya gak beda banget sama toples ini. Kayaknya gelap deh. Atau mungkin ada yang berkata, ya gelap sih gelap tapi gak segelap itu. Atau bahkan mungkin ada yang berkata, oh kalau gue sih gak kayak gitu dah, gue mah terang, puji Tuhan. Tetapi apabila ada di antara kita merasa, kehidupan gue masih banyak kegelapannya. Hari ini firman Tuhan berkata demikian. Yesaya 60, bangkitlah, menjadi teranglah. Matius pasal 5 berkata, hendaklah terangmu bercahaya di hadapan di depan orang. Saudara, ini yang Tuhan inginkan, ini tujuan Tuhan untuk setiap kita, di mana dibimbing oleh Roh Kudus, percaya Tuhan Yesus, menerima terang, kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain. Saat ini saya mau ajak kita lebih jauh. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar kegelapan di dalam toples ini bisa berubah menjadi terang. Bagaimana cara menghilangkan kegelapan itu? Ada orang-orang di sekeliling berusaha. Saya bukan artinya mengecilkan usaha seseorang. Tetapi saudara, terkadang yang terjadi, kita merasa ketika ada orang-orang tinggal dalam kegelapan seperti ini, terikat sesuatu, kepahitan atau apa. Kita bilang, lu jangan gitu dong, kepahitan terus, berubah dong. Kayaknya mental. Mungkin kita berkata, udah jangan onani terus. Udah jangan selingkuh terus. Udah balik sama istri. Mental. Udah jangan judi terus. Mental. Udah jangan narkoba terus. Mental. Ada hal-hal di mana kita mencobanya. Seperti kok kayaknya gak masuk ya. Mungkin itu terjadi ketika kita ngomong sama anak, mungkin sama istri, sama suami. Kok kelihatannya susah banget ya. Dia tetap gelap loh. Mungkin itu menjadi pertanyaan bahkan untuk diri kita sendiri. Kok gue kayaknya hidup gue kok terus begini sih? Udah berapa lama hidup kayak gini? Kok kayak gini terus? Mungkin ini sebuah pertanyaan buat kita, bagaimana kita menghilangkan kegelapan di dalam diri kita. Dan jawabannya hari ini yang Tuhan ingin sampaikan buat kita adalah untuk kita isi pikiran kita dengan pikiran Kristus. Saudara, saya mau ajak kita dulu memahami. Kegelapan ini terbangun bukan tanpa sebab. Awalnya Kristus sudah ada di dalam, setuju? Tetapi kenapa jadi gelap? Penyebabnya adalah kita membuka diri kita untuk iblis mengisi pikirannya di dalam pikiran kita. Pikiran takut, ngalamin sesuatu, aduh gue takut dikuasai ketakutan. Aduh gue khawatir, kekhawatiran. Kegelisahan mulai masuk, kebimbangan, aduh gue ragu, gue bimbang. Kekecewaan, aduh kemarahan, kebencian. Semua yang iblis tanamkan terus pikiran-pikiran itu. Terus pikiran jahat, pikiran curang, pikiran licik, pikiran egois, pikiran yang penuh dengan kebencian. Terus ada loh saudara orang yang terus pikirannya penuh dengan kebencian. Terus mikirin kebencian. Gak pernah enggak. Ketika dengar nama orang itu langsung gergetan lagi langsung. Ketika lihat wajah orang itu gergetan lagi langsung. Pokoknya tentang itu sesuatu yang pokoknya istilahnya kayaknya ke bawah, keseret terus sepanjang kehidupannya, terus mikirin terus. Ada orang yang khawatir terus khawatir. Dikasih ada berkat sedikit khawatir. Ada berkat ditambah tetap khawatir. Ada berkat banyak tetap khawatir. Nanti berkat banyak kalau hilang bagaimana? Kalau berkatnya nanti berhenti bagaimana? Padahal udah diberkati berlimpah. Kekhawatiran terus itu ngisi kehidupan dia. Makin lama makin jadi pikiran negatif, pikiran sia-sia itu membuat jadi gelap. Dan bagaimana cara ngubahnya? Refill, changing. Ubahkan isi daripada pikiran kita dengan pikiran Allah. Di dalam kehidupan orang Kristen ada dua pikiran. Satu pikiran manusia adalah pikiran iblis gitu. Atau juga pikiran Allah. Ketika pada saat waktu Tuhan Yesus menegur Petrus pada saat waktu itu. Tuhan Yesus menyiratkan kepada kita bahwa di dalam kehidupan Petrus pada saat waktu itu. Engkau dikuasai oleh pikiran dunia, pikiran iblis. Bukan pikiran Allah. Jadi di dalam kehidupan orang Kristen bisa ada dua pikiran dalam diri kita. Satu pikiran Allah, satu pikiran daripada iblis. Nah pikiran Allah itu apa? Pikiran Allah adalah Filipi pasal keempat ayat yang ke-8 berkata, pikirkan mengenai pikiran-pikiran yang suci, pikiran-pikiran yang adil, yang benar, yang manis, yang mulia, yang sedap didengar, yang patut dipuji, yang disebut dengan kebajikan. Itulah pikiran-pikiran Allah. Lalu pikiran dunia seperti apa? Pikiran iblis? Ya sebalikannya. Pikiran jahat, pikiran curang, pikiran egois, pikiran kebencian, pikiran kepahitan, kemarahan, macam-macam yang lain. Itu semua adalah pikiran-pikiran daripada iblis. Saudara, hari ini khususnya Tuhan mau mengajak kepada kita dengan judul pikiran sang terang manusia adalah
Tuhan mau untuk setiap kita memiliki pikiran Kristus dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena apa yang saudara pikirkan, itu yang akan menguasai kehidupan masa depan saudara. Saya kasih contoh ini yang paling sering dipakai di gereja. Saudara nanti siang mau makan apa setelah dari sini? Ketika saudara pikirkan itu, saya mau makan itu. Sebutlah misalnya apa? Bakmi lah atau apalah, kue tiaw lah atau pempek lah atau apalah gitu ya. Ketika saudara pikirkan itu, kemungkinan besar saudara nanti pulang atau hari ini, saudara akan makan itu. Ketika saudara pikirkan dari rumah, nanti pulang dari gereja, gue pengen ke situ tuh, ke mall itu tuh, nanti gini. Nanti pulang saudara akan kemungkinan besar ke sana. Artinya apa sih? Begini, ketika yang menguasai kehidupan pikiran saudara adalah iblis, maka yang menguasai masa depan saudara juga adalah iblis. Ketika pikiran saudara dikuasai oleh pikiran Kristus, kehidupan saudara dikuasai oleh pikiran Kristus, maka masa depan saudara dikuasai oleh Allah. Jadi ternyata kalau hari ini Tuhan mengajak kita untuk membangun atau memiliki atau mengisi diri kita dengan pikiran Kristus, karena Tuhan mau untuk setiap kita masuk dalam rencana Allah seperti yang Yeremia dikatakan demikian. Bahwa rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera untuk memberikan masa depan yang penuh harapan bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Yang selanjutnya adalah saya mau bagikan adalah begini. Yaitu adalah bagaimana caranya agar setiap kita itu dapat memiliki pikiran Kristus dalam kehidupan kita. Nah, caranya adalah mengisi diri dengan pikiran sang terang manusia adalah percaya kepada firman Tuhan. Jadi yang pertama adalah Tuhan mau untuk setiap kita percaya kepada firman Tuhan. Itu langkah awal. Langkah awal. Untuk supaya pikiran Kristus ada di dalam diri kita, kita harus ada di dalam firman-Nya. Kalau kita tidak percaya kepada firman-Nya, kalau kita tidak ada di dalam firman-Nya, maka kuasa firman Tuhan tetap ada di dalam Alkitab setiap kita. Kuasa firman Tuhan tidak akan pernah menjadi nyata dalam kehidupan kita. Kuasa firman Tuhan yang kita baca hanya berupa informasi bahwa kuasa mujizat itu tertulis di dalam Alkitab. Tapi nggak di dalam diri kita. Kita harus belajar untuk mempercayai firman yang kita baca setiap hari. Kalau kita nggak percaya itu, saudara, saya mau beritahu begini. Kita Kristen yang paling malang. Kita tahu banyak, tapi hidup kita tidak diubahkan. Hidup kita tidak mengalami transformasi melalui kuasa daripada firman Tuhan. Bagaimana langkah pertama? Pikiran kita diisi dengan pikiran Kristus, hidup kita diisi oleh pikiran Kristus. Percaya kepada firman Tuhan. Tapi bagaimana caranya sebuah proses dari yang gak bisa Tuhan percaya. Mungkin ada di antara saudara saat ini sama seperti saya pada satu waktu itu. Tahu firman sih? Ya firman Tuhan itu tahu. Tapi kayaknya firman Tuhan itu susah banget itu buat saya. Saudara sepertinya kayak baca sih. Tetapi kayaknya firman Tuhan itu kayaknya ada di luar diri saudara. Kayaknya untuk mempercayai bahwa itu iya dan amin itu akan ada bagian dari kehidupan saya. Dan itu akan terjadi dalam kehidupan saya. Kayaknya gue gak bisa untuk percaya sampai situ. Dan seringkali ketika seseorang gagal untuk percaya kepada firman Tuhan, yang terjadi apa? Dia skip firman Tuhan itu. Dia singkirkan firman Tuhan itu. Itu yang terkadang terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya contoh, mengampuni 70 kali 7 kali. Saudara berkata gini, nonsen. Apa yang terjadi? Saudara skip kan? Saudara gak akan berusaha untuk berjalan ke sana. Saudara gak pernah berusaha untuk menghidupi firman itu dengan terus ngampuni. Enggak. Saudara gak akan masuk ke area itu. Kenapa? Karena saudara sudah skip di awalnya. Kenapa saudara buang itu? Karena saudara gak percaya. Saudara berkata nonsen. Ketika setiap kali saudara dengar firman, ketika saudara baca firman, saudara berkata nonsen. Kenyataannya kayak gini. Kenyataannya buruk, tahu enggak? Kenyataannya ini pahit, tahu enggak? Kenyataan ini udah parah banget, tahu enggak? Tetapi sesuatu terjadi. Apa yang saudara percayai dalam kehidupan saudara? Pikiran yang mana? Pikiran dari iblis kah? Gak mungkin. Hancur hidup lu. Dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan. Seperti apa? Ataukah saudara mau berkata, enggak, aku mau hidupku dikuasai oleh pikiran Kristus. Saudara mau gak belajar untuk mempercayai? Mungkin saudara berkata, saya mau tapi saya gak bisa. Sering kita kayak gitu kan. Ada orang ngalamin masa, lu gak percaya sih sama Tuhan? Percaya. Maka itu hidup lu kayak gitu. Maka itu lu gak berubah. Maka itu lu ngalamin mujizat. Lu mesti percaya. Kita kan sering kali kayak gitu kan. Ketika kita nasihatin orang. Tetapi itu kan kadang-kadang kita terjadi kayak gitu.
Kita ngalamin orang datang, aduh gue lagi punya masalah nih. Lu gak percaya sih sama Tuhan. Iman lu sih gak punya. Lu gak punya iman sih. Lu mesti punya iman, lu mesti percaya. Payah sih lu. Ketemu kita, pulang dia bunuh diri. Saya ngerti satu hal bahwa di saat waktu itu, saya gak bisa Tuhan. Saya berkata sama Tuhan begini, Tuhan saya doa, Tuhan saya gak mampu. Tolong saya yang gak percaya ini, supaya saya bisa percaya. Saya tahu kalau Tuhan gak tolong saya untuk saya bisa percaya, saya gak akan pernah bisa percaya. Sebab keyakinan, faith, iman, itu bukan produk daripada manusia. Kita gak pernah bisa menghasilkan iman, saudara. Kalau kita bisa menghasilkan iman, itu kita Tuhan. Kita bisa punya keyakinan iman kepada Tuhan, karena Tuhan sudah bekerja lebih dulu dalam kehidupan kita. Jadi saya datang apa adanya, saya bilang, Tuhan saya gak mampu nih, saya gak bisa. Tuhan tolong saya, supaya saya bisa percaya kepada firman-Mu. One by one, satu persatu firman. Tuhan yang ini saya belum bisa percaya, tolong saya Tuhan, tolong saya. Bantu saya supaya saya bisa percaya kepada firman. Mungkin itu bisa saudara lakukan juga dalam kehidupan saudara. Hal yang kedua, yang terakhir. Bagaimana caranya agar kita mengisi diri kita dengan pikiran Kristus atau pikiran sang terang manusia. Yang kedua adalah perkatakan firman Tuhan. Saya mau sampaikan begini saudara. Ketika di satu step saudara sudah percaya kepada firman Tuhan, maka step yang kedua adalah saudara harus belajar memperkatakan firman Tuhan. Buat siapa? Buat diri sendiri. Kenapa? Karena setelah saudara percaya kepada firman Tuhan, saudara menjalani kehidupan, keadaan gak selalu baik. Bisa saja tetap terjadi masalah yang baru. Bisa saja terjadi sesuatu hal yang tidak mengenakan di hari-hari ke depan. Dan pada saat waktu itu terjadi, iblis kembali ingin isi ini lagi dalam kehidupan saudara. Ketakutan, kekhawatiran, kebencian, kemarahan, kekecewaan, persungutan dan sebagainya. Iblis ingin tuangin lagi. Kenapa? Supaya jangan sampai kegelapan itu hilang. Oleh karena itu kita harus belajar memperkatakan firman. Setelah saya percaya itu, saudara, saya belajar untuk memperkatakan. Bisa sakit lagi gak? Bisa. Sakit yang berbeda. Saya juga ngalamin sakit. Tetapi pada saat waktu itu saya ngerti. Pada saat waktu itu saya harus memperkatakan firman Tuhan. Saudara, ketika kita memperkatakan firman Tuhan, maka kita seperti sedang menangkis gitu bahasanya lah ya. Menangkis apa yang menjadi pikiran iblis. Yang ditanamkan dalam kehidupan kita. Itu perkataan-perkataan yang bunyi di pikiran kita. Sama seperti Tuhan Yesus ketika di padang gurun. Ketika dia dicobai. Pada saat kondisi fisik lemah 40 hari gak makan saudara. Yesus adalah manusia 100%. Lapar, pasti lapar. Pada saat waktu itu iblis mulai datang. Dan perkataan-perkataan iblis itu ingin menjerumuskan Yesus masuk ke dalam dosa, di dalam kesalahan. Tetapi saya ingin bacakan perkataan-perkataan Yesus. Ketika pikiran negatif itu, perkataan iblis datang dalam pikiran Yesus. Pada saat itu Yesus berkata, ada tertulis. Ketika pada saat iblis lagi berbicara, Yesus menjawab lagi, perkataannya adalah ada tertulis. Ketika iblis lagi ngomong lagi, lalu apa yang dikatakan? Tuhan Yesus berkata, ada tertulis. Ketika saudara dan saya, ketika kita sudah mempercayai sebuah firman, jangan diam. Ketika iblis mulai masuk dalam pikiran kita, perkatakan firman yang saudara percayai. Itu cara bukan hanya nangkis, tetapi itu juga akan membersihkan kehidupan kita. Di dalam kehidupan saya, terkadang saya juga menghadapi orang-orang yang kurang ajar dalam kehidupan saya. Bagaimana caranya saya menghadapi itu? Saya tahu itu pikiran yang jahat, pikiran salah daripada iblis. Iblis berkata, lihat tuh orang kurang ajar sama lu. Gak tahu diri kan tuh orang kan? Ikat aja ble atau apa gitu kan. Apa yang saya lakukan? Saya self-talk tentang firman Tuhan dalam kehidupan saya. Saya berkata, it's okay Fit, gak apa-apa. Lu diperlakukan kurang ajar, it's okay, gak apa-apa. Lu kan cuma hamba. Hamba itu gak nuntut untuk dihormati. Hamba itu diapain juga oke. Jadi kalau lu gak dihormatin, lu gak dihargain, lu dipersiap kurang ajar, it's okay. Ketika pada saat ada orang berbuat jahat, rasanya kan marah, pengen balas dendam. Pengen balas maki gitu. Ketika ada orang nyakitin kita, kita rasanya kayak pengen balas kayak gitu. Balas dengan perkataan yang menyakitkan yang bisa kita keluarkan. Dan ini terjadi kemarin nih. Terjadi. Tapi apa yang saya lakukan? Saya perkatakan firman buat diri saya sendiri. Fit, lu gak dipanggil Tuhan untuk membalas kejahatan. Tetapi lu dipanggil Tuhan untuk memberkati orang lain. It's okay. Gak usah balas. Itu firman saudara di kitab 1 Petrus. Saudara, terkadang pada saat saya mengalami kehilangan, ada gak saya mengalami kehilangan? Ada. Dari kehilangan yang kecil sampai kehilangan yang besar. Apa responnya? Saya belajar. Berkatakan firman. Fit,
Semua itu kan miliknya Tuhan, bukan miliknya lu. Kalau sampai itu hilang, ya udah. Kalau itu Tuhan pernah sempat percayakan sama lu, Tuhan juga akan sanggup percayakan di hari ke depan lagi. Kalau itu memang maunya Tuhan. Ya udah, kalau saya nggak bisa menang atas pikiran-pikiran itu, saudara, yang terjadi apa? Keksim, saudara. Sakit hati, nggak bisa tidur, gile gue hilang segitu banyak, misalnya kayak gitu kan, misalnya duitnya. Gile gue ditipu begitu banyak, kurang ajar tuh orangnya, biar iya kan? Mulai kata-kata caci maki kan, kata persungutan kan, kata makin kurang, ngegerdek terus, lama-lama gelap. Jadi saudara, perkatakan firman, perkatakan firman, perkatakan firman. Saya tutup ini, saya sudah selesai. Kembali lagi kepada pertanyaan yang tadi, bagaimana menghilangkan kegelapan dalam kehidupan? Jawabannya adalah mengisi dengan pikiran sang terang manusia. Kembali lagi saudara, saya nggak ulas lagi tentang bagaimana cara mengisinya, tetapi saya mau berikan gini. Ini kegelapan ini terbangun karena pikiran-pikiran iblis yang telah memenuhi kehidupan kita. Dan yang terjadi ketika kita isi pikiran kita dengan pikiran Kristus. Anggaplah ini pikiran Kristus. Ketika saudara berkata, day by day dalam kehidupan saudara. Saudara berkata, gue gak mau lagi hidup gue dikuasain oleh pikiran dunia, pikiran iblis. No. Masalah boleh bisa datang. Tapi gue gak mau dikuasai oleh kekhawatiran. Lalu saudara mulai perkatakan firman. Yang saudara percayai. Gue percaya. Kalau burung di udara Tuhan sanggup pelihara. Kehidupan gue juga Tuhan sanggup pelihara. Ketika saudara khawatir, firman Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Tuhan, aku mau serahkan hidupku kepada Tuhan karena aku percaya. Tuhan menolong hidupku. Saudara mulai terus perkatakan firman. Saudara mulai terus mempercayai firman. Saudara terus mulai mengisi firman diri saudara dengan pikiran-pikiran Kristus. Saudara berkata, aku mau pegang firman Tuhan. Ketika ketakutan datang, saudara berkata, aku percaya Tuhan sanggup peliharakan hidup. Ketika pada saat waktu saya sedang di dalam titik yang paling lemah, satu firman yang datang pada saat saya. Sebetulnya itu bukan firman yang telak-telak bahwa sesuatu itu yang menjadi perkataan Yesus. Pada saat waktu itu, sebuah kejadian di mana sebuah cerita di mana Tuhan Yesus setelah membebaskan seseorang dari keterikatan. Lalu pada saat waktu itu Yesus bermalam di tempat itu, banyak orang disembuhkan. Dan pada saat waktu itu di firman itu tertulis sebuah keterangan yang berkata, lalu Tuhan Yesus menjadikan segala sesuatu menjadi baik. Pada saat waktu itu seperti kayak berbunyi buat saya dan berkata, aku percaya bahwa segala sesuatu dalam kehidupanku Tuhan juga jadikan menjadi baik. Saya pegang itu dan saya perkatakan itu. Sampai hari ini saya perkatakan itu. Setiap kali sesuatu terkadang terjadi yang tidak baik. Terkadang terjadi yang sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang menyusahkan dan sebagainya. Saya perkatakan, aku percaya segala sesuatu akan menjadi baik. Ketika saya sakit, ketika saya masih dalam sebuah pergumulan yang belum terselesaikan, sampai hari ini ada enggak? Ada. Dan selalu saya perkatakan, segala sesuatu Tuhan akan jadikan baik dalam kehidupanku. Sudah jadi baik belum? Belum. Tapi saya perkatakan itu. Kenapa? Karena saya gak mau iblis yang ngomong sama saya. Saya mau pikiran saya, diri saya diisi sama pikiran Allah. Kalau saya ikutin pikiran iblis, apa omongan iblis? Lu gak bakal berubah. Udah berapa lama kayak gitu? Keadaan itu udah terlalu rusak. Udah terlanjur seperti itu. Gak mungkin. Saudara, saya belajar untuk lakukan ini. Bagaimana dengan saudara? Saudara lihat. Ini hanya ilustrasi saudara. Ini hanya ilustrasi dan semua ini alat. Tetapi saya betul-betul berdoa saudara bisa nangkep pesan daripada firman Tuhan melalui ilustrasi ini. Ketika saudara isi terus pikiran saudara dengan pikiran Allah, diri saudara dengan pikiran Allah. Saudara berkata stop anyway dengan pikiran-pikiran daripada iblis. Oke, gue takut betul. Oke, gue khawatir betul. Oke, gue gelisah betul. Tetapi gue gak mau. Itu yang gue yakinin. Tetapi aku mau pikiran Kristus. Apa pikiran Kristus ngomongnya?
Pikiran Kristus berkata, jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Oke, itu yang gue mau pegang. Kenapa? Aku akan meneguhkanmu, aku akan menolongmu, aku akan memegang kau dengan tangan kananmu, aku akan bawa engkau kepada kemenangan. Aku pegang yang itu. Gitu saudara. Bukan jaminan setelah itu saudara pulang lalu setelah itu berubah keadaannya. Enggak. Tetapi kenapa saudara harus lakukan itu? Karena untuk menjaga ini jangan sampai gelap. Ketika ini gelap, maka keterikatan akan terjadi atas dosa. Dan keterikatan terjadi atas dosa atas kehidupan saudara akan merusak orang-orang di sekeliling saudara. Dan itu akan merusak masa depan kehidupan saudara. Ingat baik, seburuk apapun kejadian yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya hari ini, itu bukan akhir daripada perjalanan hidup kita. Masalah yang kita hadapi hari ini, seburuk apapun, ini bukan akhir dari perjalanan kehidupan kita. Ini hanya sebuah proses yang harus kita lalui. Tetapi biar kita melaluinya dengan cara yang benar. Mengisi diri kita dengan pikiran Kristus. Sehingga ketika pada saat itu terjadi, bukan hanya kita yang diuntungkan, orang lain pun akan memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Kenapa? Karena mereka lihat, lu kan punya masalah ini kan. Kok lu bisa tenang sih? Lu kan kondisinya kan lagi parah. Kondisi lu kan begini. Kok lu bisa tetap sukacita? Kok lu bisa sih perkataan lu bisa tetap nguatin gue? Kan masalah lu lebih gede dari gue. Kok lu bisa hibur gue? Kok lu bisa kuatin gue? Apa yang terjadi? Orang berkata gini, oke, apa yang lu ngomong gue akan yakin. Apa yang lu ngomong gue percaya. Kenapa? Karena bukti nyatanya adalah lu. Lu punya masalah tapi lu tetap kuat. Gue pengen gue punya masalah gue juga tetap kuat. Kita akan menjadi berkat saudara. Tahun 2024 sebentar lagi selesai. Kita masuk tahun 2025. Renungkan sebentar. Review sebentar. 2024 ini pikiran apa yang selama ini memenuhi diri kita? Pikiran iblis kah? Atau pikiran Allah? Kalau itu udah pikiran iblis dalam kehidupan kita, ambil keputusan mulai hari ini. Aku mau pikirkan pikiran yang daripada Tuhan. Biar kita sama-sama memasuki tahun 2025 nanti ke depan. Kita persiapkan jalan yang baik. Dengan cara bagaimana kita mulai menata hidup kita. Untuk menyambut masa depan yang baik, yang cerah, yang gilang gemilang. Dengan cara bagaimana? Mulai start hari ini, isi pikiran kita hal-hal yang berasal daripada Allah. Benci, marah, kecewa, sakit hati, khawatir, takut, bimbang. Itu yang selalu iblis sodorkan. Tetapi hari ini saya percaya kita mau bersama-sama mengambil keputusan seperti isi lagu ini. Yang nanti akan dinyanyikan. Kita sama-sama putuskan. Semua yang adil, semua yang benar, semua yang suci, semua yang mulia. Yang manis, sedap didengar, patut dipuji dan sebut kebajikan. Itulah yang kita putuskan mulai hari ini ke depan. Kita pikirkan senantiasa. Amin.